Kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir masih bersama Pak Aswarno, Ketua Satlak Prima. Pak Aswarno, ini kalau kita bicara soal target, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Pekik, sebetulnya target dari Kemenpora itu sebetulnya sudah ada masukan dari PB-PB cabang olahraga masing-masing yang jumlahnya itu mencapai 71 ya. Kalau 72 cuma beda satu lah, itu kan sebetulnya namanya target kan ada lebih kurangnya kan sedikit tidak masalah sebetulnya. Gimana Pak Aswarno? Begini Mas, jadi target yang disampaikan oleh PBPP itu sejak awal bukan 71 tapi 82. 82? Iya. Kemudian berdasarkan perkembangan selama pelatnas, mereka membaca mulai realistis, mulai mengetahui bagaimana kondisi calon lawan dan lain sebagainya. Turun, akhirnya 68. Terakhir mau berangkat ke Singapura itu, saya inventarisir dengan staf itu 68. Tetapi berdasarkan evaluasi dari Deputi Pembinaan Prestasi, selama ini target yang disampaikan oleh PB itu berkisar antara 46 sampai 50%. 46 sampai 50%. Ini berdasarkan tren sebetulnya ya? Iya, itu kalau dilihat dari situ 68 atau taruhlah target pertama 82, diambil yang maksimum 50%, mestinya kan sekitar 40. Iya. Modal kita 32. Sekarang bisa kami capai 46. Jadi kira-kira seperti itulah. Yang sebetulnya kalau Pak Aswarno yang mengatakan bahwa di SEA Games ini kita itu sudah melebihi target. Itu yang ingin disampaikan. Iya. Jadi kalau dilihat dari modal dasar 32, ditargetkan 50% dari taruhlah 82. Padahal kenyataan yang terakhir 68. 68 kan 34. Iya. Sekarang kami akan capai 46, mestinya akan bisa dilihat, oh ya, sekilas kita melihat memang peringkat itu nomor 5. Ya. Tapi dilihat dari modal dasar dan prediksi 50% apa yang disampaikan oleh Cabur, kami sudah di atas mereka. Sudah di atas ini ya, apa target ya. Nah ini kan sebetulnya menjadi persepsi masyarakat Pak Aswarno. Ketika dikatakan bahwa target itu lebih dari 72, ternyata ya mungkin cuma setengahnya lebih sedikit gitu kan ya. Ini kan sebetulnya ada apa sih yang salah dengan olahraga nasional gitu? Kok targetnya begitu tinggi tapi tidak pernah tercapai, bahkan diharapkan kita berada di peringkat 2 kan sebetulnya pada SEA Games ini, tapi cuma berada di peringkat 5. Apa yang salah sebetulnya menurut Anda? Banyak pihak Mas ya. Kalau kita berbicara tentang pembinaan olahraga prestasi, itu ada pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya itu satu, berbicara tentang kebijakan. Kedua, berbicara kelembagaan. Yang ketiga, berbicara atlet. Yang keempat, berbicara kompetisi, berbicara tentang para pelaku olahraga, berbicara tentang anggaran, berbicara tentang kompetisi, banyak sekali. Nah itu dari semua yang disebutkan dari itu mana yang bermasalah sebetulnya saat ini, Suar? Mari kita lihat yang berkaitan dengan kebijakannya. Berkaitan dengan kebijakan yang ada di dalam pembinaan olahraga prestasi, bukan hanya semata-mata undang-undang itu saja, tetapi juga didukung oleh kebijakan-kebijakan lain seperti sistem keuangan, sistem pengadaan peralatan, dan lain sebagainya. Kalau kami lihat kebijakan tentang sistem pelayanan keuangan, sistemnya kan swakelola. Jadi mereka akan berangkat dulu, selesai itu baru reimburse. Kalau itu umpamanya kita akan melaksanakan training camp atau kita melaksanakan tryout dan lain sebagainya, jadi cabur berpikir untuk bagaimana supaya bisa memberangkatkan dulu, tetapi tidak berpikir dari mulai awal bagaimana supaya atlet saya ini nanti bisa berlatih dengan maksimum. Kan begitu, ini jadi satu beban. Yang kedua, sistem pengadaan peralatan sedemikian panjang sehingga yang diperlukan dari mulai Januari diterimanya April, diterimanya Mei, dan itu sudah sampai ke deadline untuk kita menjelang berangkat. Jadi mereka latihannya juga tidak maksimum. Terus yang berikutnya dihadapkan dengan sarana prasarana. Sebetulnya saya malu mestinya Mas ya, terkait dengan prasarana yang dimiliki oleh pusat dihadapkan dengan prasarana dimiliki oleh daerah. Lebih bagus daerah? Ya. Jadi Gelora Bung Karno dan sekitarnya ini yang dibangun menjelang tahun 62 sampai sekarang kan renovasinya sangat kecil. Bisa lihat di lapangan itu. Saya melihat anak-anak melakukan drill kering, latihan untuk sebelum masuk ke kolam renang, mereka menggunakan trampolin umpamanya di kolam renang. Trampolin itu untuk latihan anak-anak, begitu kena pantulan dia lompat, kemudian membuat roll dan lain sebagainya.
itu sudah membahayakan atlet itu, Mas. Tapi ya terpaksa karena adanya cuma itu salah satunya. Oke. Nah ini, kemudian mari kita lihat. Kalau dari pengurus-pengurusnya, pengurus dari apa PBPB cabur-cabur itu gimana? Ini kaitannya dengan masalah prasarana dulu ya, masalah prasarana. Prasarana ini sementara kan yang memegang kan Sesnek, tapi yang menggunakan Kemenpora. Ini juga menjadi satu kendala kaitan pemeliharaan. Kaitannya dengan organisasi. Kaitannya dengan organisasi kita masih banyak adanya dualisme. Ada KONI, dan itu ada KOE, dan ini sangat-sangat mempengaruhi. Lebih bagus KOI-nya yang dibubarkan menjadi satu atau KOI-nya yang dibubarkan menjadi satu. Baik. Tapi substansinya adalah satu. Baik, mana yang dibubarkan ya monggo silakan. Pak Suwarno, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Baik, ya, makasih.